Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidz, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu insyaallah lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي عبد المجيد الشوجاتي هذا حمد الحمد وكامل عبد الرحمن الشيخ قلب القدر. أن الله تعالى يحيينا بحمايتهم ويميتنا بمدادهم وينفعنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Ya. Ayat ke 47 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل وحي بني إسرائيل. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kita ketemu lagi dengan pembahasan Bani Israel. Kenapa Bani Israel ini diulang lagi padahal ada di depan Bani Israel. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi diulang kembali di dalam ayat ini, diulang kembali ya Bani Israel. Kenapa sampai diulang begini? Karena memang antara ayat yang membahas Bani Israel ini ada kalimat muqtaridah, jumlah muqtaridah, jumlah sisifan. Yang mana jumlah sisifan? Jumlah sisifannya di situ ayat wala talbisul haqqa bil batil. Ya kan? Oh bukan, ini wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ada yang mengatakan, ini kan kemarin kita bahas bahwa wasta'inu bis sabri was salah. Ini ada dua pendapat. Khitabnya adalah mukmin, maka ini adalah jumlah sisipan, jumlah muqtaridah. Ada yang mengatakan, oh tidak, yang wasta'inu bis sabri was salah ini adalah kaum Yahudi. Kenapa harus bis sabri? Karena sabar dan sholat ini merupakan
ibadah yang bisa menghilangkan kerakusan daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan rakus, Pak. Tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad mereka tidak mau akui. Padahal sebenarnya mereka itu tahu. Di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan sifat-sifat Nabi, nama Nabi, perilaku Nabi dan sebagainya. Sehingga mereka di dalam tafsir Jalalain kemarin disebutkan mereka menyuruh kepada keluarganya itu untuk tetap berada di dalam keislaman. Karena mengatakan bahwa itu adalah agama yang benar. Tapi mereka tidak mau berpindah kepada agama sehingga turunlah ayat atamuruna an-nasa bil birri wa antum atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Engkau kan baca kitab. Engkau menyuruh, mengapa engkau menyuruh kepada manusia padahal kamu lupa kepada dirimu sendiri untuk melakukan kebaikan. Kemudian karena jedanya jauh dari wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal muhsin. Kemudian dilanjutkan alladzina yadunnuna annahum, ini adalah orang-orang yang khusyuk. Karena salat dan sabar ini susah kecuali bagi orang-orang yang siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwasanya ia akan berjumpa, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Isra'ilah, wahai Bani Israel, Ulquru, ingatlah kalian nikmati terhadap nikmatku. Jadi ini akan mengingatkan kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Ada 10 kenikmatan yang diberikan kepada Bani Israel. Ada 10 hukuman. Ada 10 kesalahan yang akan dibahas dalam Al-Quran. Apa nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada allati yang an'amtu, yang telah aku berikan nikmat alaikum atas kalian. Dan ya Bani Israel ini diulang lagi, Pak. Sebenarnya selain memang jedanya jauh, ini ingin menunjukkan, ingin menegaskan betapa keras kepalanya orang-orang Bani Israel. Mereka ini cerdas, Pak. Mereka itu cerdas, gampang memahami sesuatu. Tapi kecerdasan yang mereka miliki ini tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Hebat orang-orang Bani Israel ini. Ya sampai sekarang keturunannya saja masih hebat-hebat. Teknologi aja masih dipegang oleh orang-orang Israel. Dengan cara apa mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel? Bisukhri, dengan cara bersyukur. Alaiha, atas ya nikmah, bi ta'ati, dengan taat kepadaku. Bisyukri, dengan cara bersyukur. Bisyukri, dengan cara bersyukur. Alaiha, atas nikmat. Alaiha, atas nikmat, bi ta'ati, dengan taat kepadaku. Bersyukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi masuk ke dalam agama Islam. Ini merupakan apa? Merupakan suatu bentuk rasa syukur yang harus dilakukan oleh Bani Israel.
Akan tetapi Pak, ini tidak akan manfaat kalau cuma seperti itu. Walaupun sudah ada di dalam kitabnya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, tapi karena berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan bani ya, mereka tidak mengakui. Orang yang selain Bani Israel, kalau ada di Nabi di luarnya ya nggak mau mereka. Keras kepala mereka. Kita harus tahu bahwa keturunan dari Bani Israel ini dari Yakub. Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, baru kemudian punya anak-anak. Ada Yahuda, ada nanti keturunannya lagi Yusuf dan sebagainya. Benyamin ya. Kemudian yang bangsa Arab Ismail. Jauh sekali kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang ada tokoh-tokoh terkenal seperti Adnan dan sebagainya. Tapi tidak seperti Bani Israel. Memang terkenal banyak nabi-nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Terus, wa anni, dan sesungguhnya aku, kata Allah. Wa anni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum, mengunggulkan siapa aku, kum, kepada kalian. Artinya mengutamakan Allah kepada orang-orang Bani Israel. Tapi harus tahu, di dalam pengunggulan ini sebenarnya akum, yakni kepada nenek moyang kalian. Yang Allah pilih, yang Allah utamakan adalah nenek moyang Bani Israel. Nah, wa anni faddaltukum ini wawunya adalah waw ataf. Ini seharusnya masdar di sini. Ini ditakwil dari masdar. Ay udhkuru ni'mati wa tafdili. Jadi atafnya kepada nikmati. Wa tafdili iyyakum. Ingatlah kepada nikmatku dan bahwa aku telah melebihkan kalian, telah mengutamakan kalian, telah mengunggulkan kalian. Tapi harus tahu Bani Israel yang mana yang Allah unggulkan, yang Allah utamakan, akum, yakni nenek moyang kalian. Ini adalah kalimat yang dibuang di dalam ayat Al-Quran ini. Jadi yang diunggulkan adalah nenek moyangnya, bukan orang-orang Bani Israel yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena kalau tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada yang diutus Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah golongan-golongan yang paling rendah memang. Bukan yang paling diutamakan. Seharusnya mereka ketika beriman kepada Rasulullah, maka termasuk seperti nenek moyang mereka. Yaitu termasuk orang-orang yang dimuliakan, diutamakan, diunggulkan. Memang benih-benihnya luar biasa Bani Israel. Terus, wa anni faddaltukum akum alal alamin, atas seluruh alam. Alal alamin, alami zamanihim, yakni alam pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alami, atas alam pada zamannya mereka. Zamannya mereka ini adalah zamannya Bani Israel. Banyak penafsir yang beranggapan bahwa yang dimaksud alam ini adalah, kita tahu bahwa kalau sebutan alam ini seluruhnya Pak, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini disebut alam. Selain Allah disebut alam. Seakan-akan kalau kita mengatakan selain Allah, berarti lebih unggul daripada yang
yang lain. Lebih utama. Padahal sebenarnya ini kan ada penjelasan alami zamanihim, hanya pada zaman Bani Israel yang pada masa lalu saja. Ini penafsiran yang paling kuat. Ada yang dimaksud juga adalah para nabi dari kalangan mereka. Namun penafsiran yang seperti ini lemah. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah lebih utama daripada nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu Bani Israel itu keturunan dari Yakub. Ada yang lebih, yaitu bab kakeknya daripada Yakub, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tafdil ini adalah tafdilu Bani Israel ala jamil umam. Jadi Bani Israel ini lebih unggul, lebih mulia, lebih utama daripada umat-umat selainnya. Nah, ini juga tidak diterima, lemah juga. Kenapa? Kita tahu bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW secara ijma', ittifaq ulama, sepakat semuanya bahwa umatnya Nabi Muhammad ini adalah paling mulia, paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, ini yang kemudian menjadi pelemah bagi orang yang menafsirkan bahwa Bani Israel ini merupakan umat terkuat, umat terunggul, umat terutama. Nyatanya tidak. Jelas dalam Al-Quran bahwasanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik. Ini. Makanya lemah jadinya. Terus wattaqu, dan takutlah engkau, atau wattaqu, bertakwalah engkau, khafu, yakni takut kalian. Yauman, pada hari. Yauman ini tidak menjadi dhorof, tadi menjadi maf'ul bih. Kenapa? Kenapa harus menjadi maf'ul bih? Karena rasa takut yang mengenai orang-orang yang bertakwa mengenai hari itu bukan terjadi di dalam hari itu. Kita diarahkan bahwa kita takut harus pada harinya, bukan di dalam harinya. Wattaqu, dan bertakwalah, ay khafu, takutlah kalian, yauman, pada hari, pada suatu hari, la tajzi, yang tidak membalas atau membantu fihi, di dalam yaum. La tajzi, yang tidak membalas atau membantu atau membela, inilah tajzi. Fihi, dalam yaum, nafsun, nafsun, satu jiwa Islam, nafsun, satu jiwa Islam, an nafsin, dari jiwa orang kafir. Nafsun, siapa satu jiwa Islam, an nafsin, dari jiwa kafir atau jiwa yang lain, syai'an, terhadap sedikit pun. Jadi nanti itu tidak akan ada seorang pun yang dapat membela kepada orang lain. Kenapa saya langsung maknai nafsun itu orang Islam? Orang Islam itu tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa membela kepada orang lain yang tidak Islam.
La tughni nafsum mu'minatun an nafsin kafirah say'an min adzabillah. Jadi tidak ada satu jiwa mukmin pun yang dapat membela jiwa orang kafir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca di dalam tafsir Sawinya. Makanya kemudian kita maknai nafsun itu adalah orang yang jiwa satu orang muslim Islam tidak bisa membela, tidak bisa membantu, tidak bisa membalas kebaikan-kebaikannya an-nafsin dari jiwa yang lain, dari orang yang lain yang kafir. Kalau tidak kafir bisa membela, bisa membantu. Kita tahu kan anak-anak yang meninggal duluan, belum balik, itu juga bisa menolong kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sabar, bersyukur, mengistarjaah, mengembalikan kematian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita baca itu, mereka dalam hadisnya itu dikatakan disuruh bangun di dalam surga itu dengan Baitul Hamdi. Bagi orang yang anaknya meninggal, kemudian dia tidak, maksudnya dia itu malah memuji kepada Allah. Terus, wala tuqbalu, dan tidak diterima minha, dari jiwa, dari nafsun, wala tuqbalu, dan tidak diterima minha, dari nafsun, syafa'atun, apa pertolongan. Syafa'atun, apa pertolongan. Jadi pertolongannya itu tidak diterima dari jiwa seseorang itu. Kita tahu Pak, dalam hadis Rasulullah itu yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Jadi seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Tapi harus kita tahu, idza kana al-muhibbu mu'minan. Jika orang yang dicintai itu dalam keadaan beriman. Tapi tidak beriman ya nggak bisa. Makanya pokok dasar keimanan itu bisa memberikan manfaat kepada keturunan jika keturunannya itu beriman. Jika tidak beriman ya nggak bisa manfaat. Artinya jenengan punya anak, jenengan masuk surga, jenengan ingin menolong seumpamanya, nggak bisa kalau keturunannya tidak beriman. Kata guru saya itu juga, ada orang tua kita itu, nenek moyang kita yang memang ahli ibadah, itu juga bisa memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Tapi kalau anak-anaknya memang beriman. Makanya di dalam Al-Quran itu, bi'imanin alhaqna bihim durriyatihim. Dan orang-orang yang beriman kami hubungkan keturunan mereka dengan mereka. Jadi harus beriman syaratnya Pak. Nggak bisa kalau kafir, ya nggak bisa. Kita menolong dia nggak bisa. Wa huwa, adapun yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Wala yuqbalu, dan tidak diterima. Bitta'i wal ya'i, bisa menggunakan yuqbalu, bisa menggunakan tuqbalu, ta bitta'i wal ya'i. Bisa menggunakan ta, bisa juga menggunakan ya.
Wala yuqbalu dan tidak diterima bitai, bisa menggunakan ta, wal ya'i dan ya. Jadi panjenengan bisa ketika ada orang baca, karena ini juga masuk kepada qiraatus sab'ah, bisa menggunakan ta, bisa menggunakan ya. Jadi ada kalau tadarusan jangan asal ditegur. Wala tuqbalu wala yuqbalu atau wala tuqbalu minha dari nafsun syafa'atun, apa pertolongan, ay yakni laisah tidak ada laha bagi nafsun syafa'atun, apa syafa'atun, apa syafaat, fatuqbalu hingga diterima. Yakni tidak ada syafaat itu baginya hingga itu diterima. Karena tidak terima, fama lana min syafi'in, fama lana maka tidak ada, lana bagi kami, fama lana maka tidak ada, lana bagi kami, min syafi'ina dari orang-orang yang memberikan syafaat, dari orang-orang yang menolong. Maka kami tidak ada pemberi syafaat. Jadi dalam walaysa laha syafa'atun fatuqbal ini tidak ada izin baginya untuk memberi syafaat ini sejak awal. Sejak awal itu karena dia kafir, sejak awal sudah memang tidak ada syafaat baginya, sehingga tidak mungkin diterima. Walaupun jenengan ingin membela, menolong, ya sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena di awal sudah tidak akan diterima. Kenapa? Karena syarat untuk bisa memberikan syafaat adalah iman. Bukan berarti dia ingin memberikan syafaat kemudian ditolak, tidak. Bukan berarti itu, tidak. Walaysal muradu annaha tashfa'u walakin la yuqbal minha tilka syafa'ah. Karena ada qaul fama lana min syafi'in. Bukan maksud syafaatnya ditolak, tidak. Karena memang sejak awal syafaat itu memang tidak ada bagi orang yang tidak muslim. Sejak awal ketika mati sudah terputus itu syafaat. Ini menurut penafsiran yang lebih kuat. Wala yu'khadhu minha adlun, wala yu'khadhu dan tidak diambil minha dari nafsun adlun tebusan, tidak ada tebusan di dalam diri mereka ini. Mereka ini tidak bisa ditebus. Tidak ada ganti rugi, tidak ada sogokan, apalagi sogokan. Fidaun, tebusan. Walahum dan tidak ada, adapun mereka nafsun kafir. Walahum dan tidak ada, hum adapun mereka nafsun kafir, yunsoruna yaitu akan ditolong. Siapa hum kafir? Nafsun kafir. Walahum dan tidak ada, adapun hum mereka nafsun kafir, yunsoruna yaitu akan ditolong. Siapa? Nafsun kafir. Mereka tidak akan ada penolong, Pak. Orang-orang yang kafir, jiwa-jiwa yang kafir itu tidak akan ada yang menolong. Kemudian
yumna'una min adzabillah, yumna'una dicegah min adzabillahi dari siksanya Allah. Yumna'una dicegah min adzabillahi dari siksa Allah, artinya tidak ada seorang pun yang bisa menolong, yang bisa mencegah dari siksanya Allah Subhanahu. Ini orang-orang kafir itu. Makanya kita harus bersyukur sekali. Setiap kita khutbah selalu kita sampaikan, karena masih ada dalam iman kita itu, Pak. Kita ketika berdosa pun, tapi kita matinya, wafatnya dalam keadaan membawa syahadat, itu masih ada potensi kita masuk surga. Karena siksa yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu karena pembersihan daripada dosa-dosa kita. Dicelup, masih banyak dosanya, dicelup lagi, Pak. Dicelup lagi, masih diangkat, oh masih dosa lagi, dicelup. Namun pada akhirnya setelah celupan keberapanya itu sudah bersih, baru dimasukkan. Tapi kalau orang kafir tidak, Pak. Memang itu siksa kepada mereka, menemani syaitan, menemani iblis. Dan memang ini adalah permintaan iblis ketika mereka ditakdirkan untuk masuk neraka. Mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka beruntung, Pak, jenengan ini mentadabburi Al-Quran walaupun 2 ayat begini. Artinya setidaknya kita ini masih ada iman dalam diri kita. Amin Allahumma. Ketika orang itu punya la ilaha illallah, apa tetap disiksa? Ya disiksa. Tergantung amal kebaikannya. Hanya saja ini adalah potensi rahmatnya Allah itu turun kepada mereka. Karena la ilaha illallah ini adalah penebus daripada keimanan kita, menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa kita beriman kepada Rasul. Pada akhirnya kita akan, ini adalah kunci surga. Ya, cuma semuanya apa amal-amal kita kan tetap dihisab, tetap diperhitungkan sekecil apapun. Makanya kita selalu berdoa wafat dalam keadaan husnul khotimah, kemudian masuk surga tanpa hisab. Ini keinginan kita. Ya cuma keinginan, Pak. Ini doa, semoga Allah kabulkan. Berkah dari duduk di majelis ilmu, berkah dari mentadabburi Al-Quran, insya Allah kita, ya tidak ada orang yang sempurna, Pak. Pasti akan melakukan dosa. Cuma sebaik-baiknya orang, kalau kita baca di hari apa yang terbaik atau menurut orang ulama-ulama fikih, hari Jumat. Tapi kalau menurut Imam Ali, menurut Sayyidina Ali, tidak. Hari terbaik adalah hari ketika kita hari itu taubat kemudian diterima oleh Allah, itu adalah hari terbaik. Makanya alhamdulillah insyaallah kita bertaubat semakin baik lagi insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Makanya ciri-ciri yang baik itu setelah minggu depan datang lagi. Ketika 100 orang meninggal itu kan pada akhirnya dia kan masuk Islam. Iya. Nah, apakah itu juga masih bisa yang pernah membunuh orang itu? Ada di kisah itu. Kalau masuk Islam itu, Pak, makanya kenapa kita itu kepada non muslim itu tidak boleh menghardik, tidak boleh, kecuali non kafir kepada kafir harbi ya. Kafir harbi yang memang menjahati kita Islam. Bagi yang tidak menjahati kita itu, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada dia. Kita tidak tahu kalau kita di dalam kitab Nuswil Ibad itu, kita tidak tahu akhir hidup kita itu apakah kita mati dalam keadaan Islam atau malah sebaliknya dia yang kafir itu kemudian bertaubat kepada Allah. Akhirnya apa? Nol dia dalam dosanya. Sehingga apa? Kita yang masih repot dengan dosa-dosa ini, walaupun berulang kali kita ibadah, jangan-jangan dosa kita lebih banyak daripada amal-amal baik kita. Sehingga orang yang berdosa itu diampuni sekaligus karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu akhirnya bisa tobat masuk Islam, artinya dosa-dosa yang dan itu tidak bisa. Ini kan masuk Islam, memang tidak habis kalau dia sudah masuk Islam, Pak. Orang kafir itu sebanyak apapun dosanya, kalau sudah masuk Islam itu tidak dihitung dosa-dosanya, maka dia seperti bayi yang sedang lahir. Sedangkan jenengan lahirnya sudah 40 tahun, bukan 40 tahun, 50. Nah, ini bisa
Hisabnya di situ. Kalau orang yang non muslim kemudian melakukan maksiat dan mendebatkan hidayah, oh itu mulai dari awal kan nol semua. Ya, cukup nanti kita 00 ya. Cukup sekian. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.